Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi 2 tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi. Karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah
kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21. Yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan senantiasa berlimpah atas kita semua hari ini. Dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini, senang sekali saya Rolly. Dan saya Gleno
menemani Anda dalam tayangan khusus kali ini di mana kita akan merayakan ulang tahun GBI Jalan Gatot Subroto yang ke-32. Kita akan bersama-sama menaikkan syukur, memuji dan menyembah Tuhan, dan merayakan berkat sukacita yang Tuhan limpahkan atas kita semua. Nah, bicara mengenai perayaan ini, boleh diceritakan bagaimana perasaan Karoli itu menyaksikan pertumbuhan gereja dari awal berdirinya di tahun 1988. Ya, Gleno, dulu gereja kita dikenal sebagai GBI Betani. Saya hadir di Wisma Karsa Pemuda dalam kebaktian perdana pada tanggal 4 September 1988. Saat itu saya datang bersama sahabat saya dan kami sedang haus sekali mencari Tuhan. Waktu saya datang, saya merasakan dari awal ibadah sampai akhir sesuatu yang berbeda. Ada damai, ada sukacita, terus sampai pulang rumah hati happy sekali. Akhirnya saya baru tahu, oh itu hadirat Tuhan. Sejak saat itu sampai hari ini saya tetap berada di tempat ini, di gereja ini, bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Karena saya tidak mau kehilangan hadirat Tuhan itu. Luar biasa, haleluya. Nah, ini boleh diceritakan juga nih, kira-kira pengalaman Karoli yang berkesan bersama gereja kita dari tahun 88 hingga tahun ini 2020. Itu apa aja sih? Oh, well, banyak sekali tentunya. Karena saya sudah mulai melayani sejak tahun 1989. Dimulai dari pelayanan kaum muda dulu. Jadi saya mulai pertama kali main musik di gereja ini, mulai memimpin pujian juga di gereja ini, saya mulai belajar sharing khotbah di gereja ini, saya pergi ke bangsa-bangsa juga di gereja ini, saya terlibat dalam pelayanan misi, semua pertama kali di gereja ini. Bagi saya, momen pertama kali adalah momen yang berkesan. Luar biasa. Dan untuk gereja kita yang sekarang sedang berulang tahun ke-32 ini, apa yang menjadi harapan dan doa Karoli untuk GBI Jalan Gatot Subroto ke depannya? Ya, tentunya doa dan harapan saya, gembala kita Paniko, saudara yaitu jemaat bersama kami semua pengerja, kita sama-sama untuk menuai dan terlibat dalam penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ini. Saya pribadi Gleno sangat menantikan pencurahan Roh Kudus yang besar itu. Dan sampai segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semua, kita akan mulai saudara di dalam doa. Mari kita semua berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini. Perayaan ulang tahun GBI Gatot Subroto yang ke-32. Sungguh adalah anugerah dan kasih setia Tuhan yang kami saksikan. Tidak terasa Tuhan, 32 tahun kami berjalan bersama Tuhan. Kami tahu Tuhan tetap ada bersama kami sebab Engkau adalah kepala gereja. Karena itu Tuhan, kami khususnya hari ini hanya bisa menaikkan puji sembah kami, syukur kami sebab Tuhan baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan, urapi gembala kami, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, urapi kami hamba-hambamu, urapi seluruh jemaat GBI Gatot Subroto Tuhan, supaya kami sama-sama ke depannya bisa menuai bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami dengan sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup
bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Sejak pertama dibentuk, Gereja GBI Jalan Gatot Subroto merupakan gereja visi yang didasari oleh tuntunan Tuhan setiap tahunnya melalui gembala sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Bapak Ibu Saudara, berikut adalah rekam jejak tuntunan Tuhan atas GBI Jalan Gatot Subroto dari tahun ke tahun hingga hari ini.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya rindu untuk mengajak kita semua hari ini untuk sama-sama mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mari bersukacita bersama-sama. Haleluya! Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
tahun Tuhan menuntun gereja ini sampai dengan hari ini. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Amin. Mari kita terus menyembah Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab besar anugerahnya bagi setiap kita. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, kami layak melayani-Mu Tuhan, untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita sembah Dia. Syakaralabakatakaralah. Besar anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Oh, kami sembah Tuhan. Syakaralabakatakaralah.
tinggikan nama Yesus. Sembah Dia, tinggikan namamu. Oh Dia layak terima pujian, terima pengagungan. Dia mengabaikan kata-kata yang salah. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Oh, tak dapat kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain puji dan sembah. Yesus, Kau yang terindah dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kaulah satu-satunya. Oh Dia Baya Shandaralama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu
Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Shalom kekasih Tuhan dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti ibadah online Gereja Bethel Indonesia Jemaat Induk Senayan. Kita mengucap syukur untuk 32 tahun perjalanan gerejanya. Oleh kasih karunia dan kemurahan Tuhan, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Induk Senayan telah berusia 32 tahun. Tepatnya tanggal 4 September. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bermula dari panggilan dan peneguhan Tuhan untuk menetapkan serta mengutus hambanya, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, yang meresponi panggilannya dengan terus mengikuti tuntunannya dengan tekun. Perjalanan gerejanya dilakukan untuk menyenangkan hati Bapa, serta meninggikan namanya melalui pelayanan yang diberikan Tuhan secara khusus, yaitu doa, pujian, dan penyembahan, yang menjadi DNA gereja ini yang kita sebut sebagai restorasi Pondok Daud. Suatu kemurahan Tuhan atas dipakainya wadah gereja ini dalam musim penuaian yang ditetapkan untuk menjadi berkat, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oleh anugerahnya sebagai kegerakan roh Allah yang dinyatakan dalam kasih karunia Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa di zaman ini. Mari saudara-saudara, kita mendengarkan sekarang pesan-pesan dari gembala sidang kita. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Shalom semuanya. Waktu berjalan begitu cepat. Dengan tidak terasa, tanggal 4 September tahun 2020, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Induk Senayan berusia 32 tahun. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah, limpah. Amin. Dimulai dengan satu gereja yang berjumlah sekitar 400 orang. Sekarang berkembang menjadi sekitar 1.200 gereja dengan jumlah jemaat lebih dari 300.000 orang dan sekitar 9.500 school. Gereja yang pertama bertempat di Gedung Karsa Pemuda, Senayan, Jakarta. Sekarang, gereja yang dulu di Karsa Pemuda ini disebut dengan Gereja Bethel Indonesia Jemaat Induk Senayan, yaitu kita semua ini.
Dari gereja ini kemudian berkembang ke seluruh Indonesia dan luar negeri yang berada di 5 benua. Haleluya! DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Saya ingat ada 2 orang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menubuatkan saya menjadi alat Tuhan untuk merestorasi Pondok Daud. Hamba Tuhan itu adalah pendeta Skeng dari Belanda dan Om Damaris, penginjil sepenuh waktu pertama di Indonesia. Mereka sekarang sudah bersama dengan Bapa di sorga. Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18 berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan akan merestorasi Pondok Daud yang telah roboh. Ini tidak berarti bahwa restorasi baru akan terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi restorasi ini sedang terjadi hari-hari ini dan akan selesai secara sempurna pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Untuk apa Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud? Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang disebut milik Tuhan mencari Tuhan. Ini berarti bahwa tujuan Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Apa yang dimaksudkan dengan restorasi Pondok Daud? Dalam 25 tahun pertama, sejak tahun 1988, pengertiannya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dalam 25 tahun yang kedua, pengertiannya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Apa kehendak Tuhan pada zaman now? Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya mengenai tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali setelah Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Karena itu Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya agar pergi memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Ini adalah kehendak Tuhan pada zaman now. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 muridnya pergi ke Yerusalem dan berkumpul di kamar loteng. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama.
Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan itu, Roh Kudus dicurahkan. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka menjadi saksi Yesus dengan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Ini disebutkan sebagai Pentakosta pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Karena dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu yang berada di bawah pemerintahan Romawi, menjadi Kristen. Apakah dengan ini amanat agung sudah selesai? Belum. Tahun 1906, kembali Tuhan mencurahkan Roh Kudus di Los Angeles, Amerika Serikat, yaitu di Azusa Street. Hamba Tuhan yang berkulit hitam yang bernama William Seymour dipakai oleh Tuhan. Ini disebutkan sebagai Pentakosta kedua. Pentakosta yang kedua ini dahsyat. Sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, 77,9% dari kekristenan yang ada saat ini dimulai dari awal tahun 1900. Berarti dimulai dari pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Apakah dengan ini amanat agung sudah selesai? Belum. Tahun 1909, William Seymour bernubuat bahwa 100 tahun ke depan Roh Kudus akan dicurahkan jauh lebih dahsyat dibanding di Azusa Street. Ini akan melanda seluruh dunia. Kegerakannya tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ini berarti pencurahan Roh Kudus yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tahun 2009, yang berarti 100 tahun setelah nubuatan William Seymour, Tuhan mulai berbicara kepada saya tentang pencurahan Roh Kudus. Pada tahun 2013, Tuhan memberikan istilah pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada zaman now adalah Pentakosta yang ketiga. Dengan adanya Pentakosta yang ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Kalau kita melihat Pentakosta pertama, demikian juga dengan Pentakosta kedua, selalu dimulai dengan doa, pujian, dan penyembahan siang dan malam. Yang berarti ini adalah penggenapan restorasi Pondok Daud. Hal ini juga terjadi pada Pentakosta yang ketiga. Kita mungkin tidak sadar bahwa selama 32 tahun Tuhan memberikan DNA restorasi Pondok Daud kepada kita. Ternyata restorasi Pondok Daud ini untuk mempersiapkan terjadinya Pentakosta yang ketiga. Apakah saudara merindukan kedatangan Tuhan Yesus? Orang yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus pasti akan lebih serius untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Kita semua harus menjadi murid Tuhan Yesus. Siapa murid Tuhan Yesus itu? Yaitu mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Hanya murid Tuhan Yesus yang akan melihat Tuhan Yesus datang di awan-awan. Kita akan diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Mari, saya ajak saudara untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Saya berdoa agar kita semua masuk surga. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya.
ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 Berbahasa roh. Mari kita berbahasa roh saat ini. Mari berbahasa roh. Angkat kedua tangan saudara. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur GBI Jemaat Induk Senayan hari ini berulang tahun yang ke-32 ya Tuhan. Memasuki tahun yang ke-33, berkati anak-anak-Mu semua. Berkat-Mu melimpah buat mereka Tuhan. Pakai mereka menjadi alat-Mu ya Tuhan. Pada era Pentakosta ketiga, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Berkatilah anak-anak-Mu semua. Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau menyembuhkan yang sakit. Ada berapa banyak yang memerlukan kesembuhan? Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, kita baru saja mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita. Bahwa kegerakan ini tidak akan berhenti dan kita sedang menantikan puncaknya. Yaitu pencurahan Roh Kudus yang melebihi dari yang sudah-sudah. Dan akan mengakibatkan penuaian jiwa-jiwa yang terbesar sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus bukan sekedar memberikan amanat agungnya kepada murid-muridnya. Melainkan Tuhan Yesus memperlengkapi murid-murid tersebut untuk dapat melaksanakan amanat agung tersebut. Penyelesaian amanat agung membutuhkan pencurahan Roh Kudus untuk menerima kuasa itu. Setelah kita mendengarnya, pesan-pesan dari Gembala Sidang kita, bagaimana kita meresponinya? Apakah kita acuh tak acuh? Apakah kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangannya? Atau kita masih hidup seturut dunia? Respon kita menentukan tindakan kita. Dan tindakan kita menentukan hasilnya. Ketaatan melakukan kehendaknya akan membawa kita tetap di dalam Dia dan di dalam rencananya. Kepekaan akan tuntunan Tuhan akan membuat kita tetap dapat melihat jalan-jalan yang harus kita lalui. Ketaatan melakukan dan terus dalam tuntunannya akan membawa kita dalam kegerakan Roh Kudus yang besar ini. Tertulis di dalam Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya bahwa bagi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kuduslah yang dapat melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang saudara pikirkan dan doakan. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam kitab para rasul menuliskan, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan untuk perjalanan pelayanan murid-murid Yesus. Bahwa perjalanan pelayanan murid-murid tersebut di dalam kegerakannya memerlukan Roh Kudus. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Sungguh manis tertulis firman Tuhan ini. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar.
oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, artinya apa? Jemaat dibangun, jemaat ada dalam takut akan Tuhan oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Di sini ditekankan peran Roh Kudus, karya Roh Kudus yang bekerja untuk penuaian jiwa yang besar. Sebab itu, karena peran Roh Kudus yang bekerja untuk penuaian jiwa yang terbesar, maka gereja Tuhan harus mengutamakan kepentingan Kristus. Harus mengutamakan kepentingan Kristus. Saudara yang terkasih, di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi tertulis demikian. Mari kita sama-sama membacanya. Di Filipi 2 ayat 21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Apa yang kita lihat, yang kita baca adalah bahwa ada satu saat semua mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Yesus. Kepala keluarga tentu saja berjuang untuk kepentingan keluarganya. Seorang raja berjuang untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Tetapi Yesus Kristus diberikan untuk kepentingan semua manusia, keselamatan hidup kekal, dan semua orang yang percaya. Karena itu saudara, Dia memberikan kasih-Nya bagi kita. Kasih Bapa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk kepentingan kita. Mari kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat 24 tertulis dengan manis. Sebab Yesus Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Saya tekankan, guna kepentingan kita, yaitu kepentingan saudara-saudara dan saya. Tujuan kepentingan Kristus sangat jelas, yaitu kepentingan Kristus, yaitu untuk penuaian dan keselamatan itu. Saudara kasih dalam Tuhan, gereja pada zaman now harus selalu minta petunjuk Tuhan. Seringkali kita lupa akan prinsip ini. Gereja zaman now harus selalu minta petunjuk Tuhan. Saudara, kalau orang berjalan dalam keadaan kesasar jalannya, bukan berarti orang tersebut tidak tahu tujuan yang harus dia tuju. Orang tersebut tahu tujuan mau kemana, tetapi dia tidak jauh jalan yang harus ditempuhnya. Petunjuk dan ajaran Tuhan bagi gerejanya membuat gerejanya dapat melihat jalan-jalan yang harus ditempuhnya. Mazmur 32 ayat 8 dikatakan, Aku hendak mengajar, aku hendak menunjukkan jalan kepadamu, jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Oleh karena itu saudara, karena Tuhan hendak mengajar, Tuhan hendak menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh, maka Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepada Tuhan, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Artinya apa? Jalan yang harus gereja lalui akan diberitahukan Tuhan bagi gerejanya. Dan kita gerejanya, jika mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berseru kepada Tuhan, gereja Tuhan perlu petunjuk Roh Kudus dalam perjalanan pelayanannya, agar tetap sesuai dengan kehendak Bapa. Sudahkah kita berjalan dalam jalan yang ditunjukkannya? Sudahkah kita memintanya, saudara, untuk Tuhan memberikan jalan-jalan itu kepada kita? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sadarkah kita bahwa kedatangannya sudah semakin singkat? Gereja dalam perjalanan pelayanannya harus berjalan bersama Yesus. Hal ini terambil dari perkataan Tuhan Yesus sendiri di dalam firman-Nya dalam Matius 12 ayat 30. Matius 12 ayat 30 dikatakan demikian. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Ayat ini jelas dikatakan ada dua kata siapa dan dua kata bersama. Kata siapa artinya saudara dan saya. Bersama artinya unity dengan Tuhan. Siapa tidak bersama dia artinya melawan dia. Saudara,
kita diminta berjalan bersama Dia. Dalam kondisi hal tersebut, kondisi kita harus terus bersama Tuhan Yesus, yaitu unity dengan Dia. Melakukannya harus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jangan pakai cara sendiri. Jangan pakai cara dunia yang bukan dari Bapa. Padahal ini untuk kepentingan daripada kita semua. Tuhan Yesus adalah sebagai kepala dan pemilik dari domba tersebut. Bukan manusia pemilik jiwa-jiwa itu. Bukan gereja, bahkan bukan pendeta. Kekasih-kekasih Tuhan, sungguh sedih. Banyak aktivitas yang melayani, tapi mereka melayani tidak bersama Tuhan. Mereka melayani dengan motivasi mereka sendiri. Mereka melayani dengan pikiran mereka sendiri, program-program mereka sendiri. Dan mereka melayani dengan skill mereka sendiri tanpa mengikut sertakan Tuhan. Yang dibangun bukan kerajaan Allah. Yang dibangun kerajaannya sendiri. Seperti Tuhan mau adalah kerajaan Allah yang dibangun. Untuk menyelesaikan amanat agungnya. Penuaian jiwa-jiwa. Banyak orang diselamatkan, saudara. Bapak Ibu terkasih, dengar baik. Hanya ketika kita ada bersama Yesus dan melakukannya bersama Dia, maka semuanya jadi sesuai dengan kehendaknya. Hari ini firman Tuhan datang kepada saudara. Biarlah kita boleh merenungkannya. Apa yang Tuhan Yesus katakan bagi kita semua. Mari kita pertanyakan dengan kondisi kita saat ini. Di mana kita berada? Apakah setiap langkah kita masih bersama Tuhan? Atau kita melakukannya sendiri? Apakah kita masih merindukan pertolongan dan masih merindukan perhiburan Roh Kudus itu? Apakah perbuatan kita, kelakuan kita meninggikan nama Yesus? Atau kepentingan Yesuskah yang diutamakan, yaitu untuk terlaksananya amanat agung tersebut? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kau berada, mari kita minta tuntunan Tuhan. Mari kita minta petunjuknya. Mari kita minta untuk penyelesaian amanat agung. Tuhan mencurahkan yang terbesar bagi kita semua, yaitu Roh Kudus-Nya yang memberikan kuasa untuk terlaksananya amanat agung tersebut. Kita bawa dalam doa, saudara. Kita bawa dalam permohonan setiap hari. Kita naikkan doa. Ya Bapa, ya Bapa, curahkanlah kasih-Mu bagi gereja ini. Tuntunlah kami anak-anak-Mu ya Bapa. Beri petunjuk-Mu. Kehendak-Mu jadilah kasih karunia bagi gereja-Mu. Mari, saya rindu mengajak kita semua untuk menaikkan pujian ini untuk kegerakan yang Tuhan telah tetapkan, yaitu amanat agungnya. Curahkan kasih bagi gereja-Mu. Tuntunlah kami anak-anak-Mu. Beri petunjuk-Mu, kehendak-Mu jadilah kasih karunia bagi gereja-Mu. Berbicaralah pakai gereja-Mu. Tuntunlah kami anak-anak-Mu untuk mewartakan kehendak-Mu di bumi, damai sejahtera bagi gereja-Mu. Mari kita curahkan kasih bagi gereja-Mu. Tuntunlah kami anak-anak-Mu. Beri petunjuk-Mu, kehendak-Mu jadilah kasih karunia bagi gereja-Mu. Berbicaralah pakai gereja-Mu. Tuntunlah kami anak-anak-Mu untuk mewartakan kehendak-Mu di bumi, damai sejahtera bagi gereja-Mu. Yesus, Yesus, mulia nama-Mu. Yesus,
Yesus, mulia namamu. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Yesus, Yesus, mulia namamu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Engkau baik Bapa. Kasih karunia-Mu Tuhan bagi anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Raya laba 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 laba. Raya laba 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 laba. Terima kasih Bapa buat semua anugerah yang Bapa berikan dalam perjalanan pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan buat petunjuk-Mu. Tuntun kami, kehendak-Mu jadilah bagi kami semua. Kami mau memberi hidup kami seturut kehendak-Mu. Tuntun kami ya Bapa. Kami rindu bertemu muka dengan Engkau ya Tuhan. Datanglah segera ya Tuhan. Datanglah segera ya Tuhan bagi gereja-Mu. Ya Abah, ya Bapa. Kau lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan Tuhan. Beri tuntunan-Mu, beri petunjuk-Mu Tuhan. Ajarlah kami ya Bapa untuk dapat melakukannya. Karena kami percaya kami dimampukan dengan pertolongan dan tuntunan daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk apa yang boleh kami terima hari-hari ini. Terima kasih Tuhan buat apa yang telah kami lalui. Engkau yang memegang kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Raya laba 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 laba. Oh raya laba 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 laba. Engkau baik ya Tuhan. Anugerahkan kasih karunia-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Bukakan jalan Tuhan yang selama ini tidak pernah mereka lihat. Ajak mereka masuk dalam rencana-rencana-Mu. Beri petunjuk-Mu ya Tuhan. Kuatkan hati yang lemah. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Biarlah semuanya jadi. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan menyaksikan prosesi pemotongan kue. Dan kami mengajak Anda untuk ikut turut merayakan melalui ucapan di media sosial. Baik Instagram, Facebook, maupun YouTube channel GBI Jalan Gatot Subroto Jemaat Induk Senayan. Dengan cara menyertakan hashtag GBI Gatot Subroto, hashtag 32 Anniversary, dan hashtag JIS Ministry. Dan sekarang saat yang ditunggu-tunggu, kita akan bersama-sama menyaksikan pemotongan kue ulang tahun yang dilakukan oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Nanti Pak Niko akan meniup lilin bersama Ibu Hermin. Kita yang hitung 1 sampai 3 ya. Oke, sama-sama kita hitung. Tiup lilin 1, 2, 3. Luar biasa. Itu jarak berapa itu? Itu social distancing itu masih bisa mati ya. Kita meninggalkan tahun yang ke-32, berarti kita akan memasuki tahun yang ke-33. Sekarang Pak Niko dan Ibu Hermin, kami minta kesediaan untuk memotong kue ini sebagai simbol tanda bahwa berkat itu dilepaskan. Ya, kita semua sama-sama motong dengan iman, dengan tangan kita sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Berkat Tuhan mengalir. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah.
anniversary. Happy 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 anniversary GBI Jemaat Induk Senayan. Kami mengucap syukur untuk 32 tahun perjalanan pelayanan gerejanya. Kasih karunia dan kemurahan, penyertaan dan pertolongan dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Keep on fire. Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Limpahkan berkat namamu, limpahkan damai sertaku, limpahkan kasih karuniamu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Mari bersama-sama kita ucapkan, limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Mu, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Mari Bapak Ibu dimanapun kau berada, angkat tanganmu dan buka hatimu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Segala berkat, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Terlebih-lebih anugerah keselamatan di dalam anak yang tunggal. Disertai dengan penghiburan dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan umum dan persepuluhan, Anda dapat melakukan transfer ke rekening Bank BCA, Bank Panin, dan Bank Permata dengan nomor sebagai berikut. Anda juga dapat memberikan persembahan umum melalui scan QR Code sebagai berikut. Khusus untuk persembahan diakonia, Anda dapat melakukan transfer ke rekening Bank Permata dengan nomor sebagai berikut. Seluruh rekening atas nama GBI Jalan Gatot Subroto.
Jangan lupa untuk menyertakan screenshot bukti transfer dan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 081717 888 100 untuk mempermudah proses administrasi. Seluruh kegiatan tengah minggu antara lain Women Fellowship, UMAS, ibadah dewasa muda, dan pelayanan doa pemulihan masih ditunda hingga pemberitahuan selanjutnya. Ibadah minggu depan masih dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel JIS Ministry. Demikian weekly updates kali ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan perayaan ulang tahun Gereja GBI Jalan Gatot Subroto yang ke-32. Happy birthday, have a nice day, and God bless you. Beritakan Yesus, Yesus yang terhebat. Kabarkan Yesus, ya Tuhan segala Tuhan. Sampai setiap orang percaya dan mengagum Yesusku. Dan sekarang everybody come on sing it out. Beritakan Yesus, Yesus yang terhebat. Kabarkan Yesus, ya Tuhan segala Tuhan. Sampai setiap orang percaya dan mengagum Yesusku, Raja segala raja. Beritakan Yesus, Yesus yang terhebat. Kabarkan Yesus, ya Tuhan segala